kami akan menjelaskan tentang materi manajemen peningkatan mutu di madrasah. Silahkan menonton dan selamat menyaksikan. Nah, yang pertama yaitu pengertian dari manajemen peningkatan mutu di madrasah yang efektif itu sendiri. Yang pertama itu pengertian dari manajemen. Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau penghargaan suatu kelompok ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Yang selanjutnya yaitu dari pengertian peningkatan itu sendiri. Di sini pengertiannya yaitu suatu proses, cara, atau perbuatan untuk meningkatkan suatu usaha, kegiatan, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu pengertian dari mutu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian mutu yaitu ukuran baik buruk suatu keadaan, taraf, atau derajat seseorang. Nah, yang terakhir yaitu pengertian dari madrasah itu sendiri. Nah, pengertian dari madrasah itu yaitu merupakan sekolah umum plus. Nah, kenapa? Madrasah ini bisa dibilang sebagai sekolah umum plus? Karena di dalam itu madrasah ini diajarkan mata pelajaran umum sebagaimana sekolah-sekolah umum lainnya. Sehingga madrasah ini bisa dibilang sebagai sekolah umum plus, dan juga di dalamnya juga diajarkan mata pelajaran agama yang cukup memadai. Sehingga jika madrasah ini dikelola dengan baik, maka akan menjadi madrasah yang berkualitas dan juga akan menjadi orientasi lembaga pendidikan di Indonesia. Nah, dari itu kita dapat simpulkan bahwa pengertian dari manajemen peningkatan mutu berbasis madrasah adalah model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada madrasah dan mendorong madrasah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif untuk memenuhi kebutuhan mutu madrasah dan pendidikannya, khususnya kepada mata pelajaran agama itu sendiri. Kenapa? Karena madrasah memiliki ciri khas yang lebih menonjol, yaitu pada mata pelajaran agama itu sendiri. Yang kedua itu konsep dasar manajemen peningkatan mutu di madrasah. Konsep ini diperkenalkan oleh teori effective school yang lebih memfokuskan diri pada perbaikan proses pendidikan. Nah, ada beberapa indikator konsep yang dijelaskan oleh teori ini. Yang pertama itu lingkungan sekolah yang nyaman dan juga tertib. Yang kedua, sekolah memiliki misi dan target mutu yang ingin dicapai. Yang ketiga, sekolah memiliki kepemimpinan yang kuat. Yang keempat, adanya harapan yang tinggi dari personel sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, staf, dan juga siswa untuk berprestasi. Yang kelima itu adanya pengembangan staf sekolah yang terus-menerus sesuai dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Yang keenam, adanya pelaksanaan evaluasi yang terus-menerus terhadap perbaikan aspek akademik dan juga administratif. Dan yang ketujuh, adanya komunikasi dan dukungan intensif dari guru dan juga orang tua atau murid dan juga masyarakat. Konsep peningkatan mutu di madrasah ini, manajemen peningkatan mutu di madrasah ini mempunyai tujuan. Yang pertama itu mensosialisasikan manajemen peningkatan mutu di madrasah khususnya kepada masyarakat, memperoleh masukan agar konsep manajemen ini dapat diimplementasikan dengan mudah dan dalam kondisi lingkungan apapun. Yang ketiga, menambah wawasan pengetahuan masyarakat khususnya masyarakat sekolah dan individu. Yang keempat, meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan juga inisiatif sekolah ataupun madrasah. Yang kelima, meningkatkan tanggung jawab madrasah kepada orang lain, termasuk pada orang tua, masyarakat, dan juga pemerintah. Yang keenam, mendorong sekolah atau madrasah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif. Dan juga yang terakhir, untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara umum, yakni menyangkut kualitas pendidikan dan juga pembelajaran serta kualitas kurikulum dan yang lain. Selanjutnya, tujuan manajemen peningkatan mutu madrasah. Yang pertama itu terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan yang disingkat dengan PAIKEM. Kemudian yang kedua, terciptanya peserta didik yang aktif. Yang ketiga, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Kemudian yang keempat, terbekalinya tenaga kependidikan tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Selanjutnya yang kelima itu meningkatkan mutu pendidikan. Yang keenam, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat. Ketujuh, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu pendidikan. Dan yang terakhir, meningkatkan kompetensi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai. Yang selanjutnya itu prinsip-prinsip peningkatan manajemen peningkatan mutu di madrasah. Faiza Rifai mengungkapkan pendapat terkait dengan prinsip-prinsip pengelolaan mutu. Menurutnya ada 4 prinsip. Yang pertama yaitu perhatian harus ditekankan pada proses dengan terus-menerus mengumandangkan pendidikan mutu. Yang kedua, mutu harus ditentukan oleh pengguna jasa sekolah. Nah, yang ketiga yaitu prestasi harus diperoleh melalui visi, bukan pemaksaan aturan. Yang keempat,
Madrasah harus menghasilkan murid yang memiliki ilmu pengetahuan, keahlian, sikap yang bijaksana, karakter, dan memiliki kematangan emosional. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dari manajemen peningkatan mutu di madrasah itu sendiri. Di sini menurut Henia Sutopo yaitu prinsipnya yang pertama terletak pada kepuasan pelanggan pendidikan. Yang kedua yaitu penekanan pada proses berfungsinya setiap komponen secara sistematik. Yang ketiga yaitu komitmen personal untuk meningkatkan mutu pendidikan dan akuntabilitas. Selanjutnya yakni manfaat peningkatan mutu di manajemen peningkatan mutu di madrasah. Adapun penerapan pengelolaan pendidikan dengan manajemen peningkatan mutu di madrasah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi mutu dan juga pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi terutama diperoleh dari keleluasaan yang diberikan untuk mengelola sumber daya partisipasi masyarakat dan juga penyederhanaan birokrasi. Kemudian di antara manfaat manajemen peningkatan mutu di madrasah juga ada memberikan kebebasan dan kekuasaan kepada kebebasan dan juga kekuasaan yang besar kepada kepala sekolah ataupun kepada sekolah yang tentu saja disertai dengan seperangkat tanggung jawab yang besar juga. Di sini ada banyak karakteristik dari MPMBM ini yang perlu dipahami. Yang pertama yaitu madrasah dapat mengoptimalkan kinerja organisasi madrasah. Yang kedua yaitu proses belajar mengajar yang efektivitasnya tinggi. Yang ketiga yaitu kepemimpinan madrasah yang kuat. Yang keempat yaitu pengelolaan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan yang efektif. Yang kelima yaitu madrasah memiliki budaya mutu. Dan yang keenam, madrasah memiliki teamwork yang kompak. Dan yang terakhir yaitu madrasah berkomunikasi dengan baik, terutama antara warga madrasah dan stakeholder. Selanjutnya itu tahapan manajemen peningkatan mutu madrasah. Yang pertama yaitu merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah. Kemudian selanjutnya yaitu mensosialisasikan sistem manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah atau madrasah. Setelah mensosialisasikan, kemudian dilakukan identifikasi tantangan nyata sekolah. Setelah itu, mengidentifikasi fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mencapai sasaran. Kemudian, dilakukanlah analisis SWOT. Setelah dilakukan analisis SWOT, kemudian mencari alternatif dalam memecahkan persoalan tersebut. Setelah dicari alternatifnya, kemudian menyusun rencana dan program peningkatan mutu. Setelah disusun, kemudian melaksanakan rencana peningkatan mutu. Kemudian itu melakukan evaluasi pelaksanaan, dan yang terakhir merumuskan sasaran mutu yang terbaru. Selanjutnya yakni tahapan manajemen peningkatan mutu di madrasah. Adapun tahapannya yang pertama itu harus merumuskan visi, misi, tujuan dan juga sasaran madrasah. Yang kedua itu mensosialisasikan konsep manajemen peningkatan mutu di madrasah. Kemudian mengidentifikasi tantangan yang nyata di sekolah, mengidentifikasi fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mencapai sasaran, melakukan analisis SWOT dan juga alternatif langkah pemecahan persoalan apabila datang persoalan. Kemudian menyusun rencana dan program peningkatan mutu, melaksanakan rencana peningkatan mutu dan juga melakukan evaluasi pelaksanaan. Dan yang terakhir, yakni merumuskan sasaran mutu baru. Selanjutnya itu faktor penghambat manajemen peningkatan mutu di madrasah. Yang pertama, penerapan manajemen peningkatan mutu di madrasah mengalami masalah khusus di daerah pedesaan, yaitu daerah terpencil. Banyak orang tua siswa dan masyarakat di pedesaan yang tidak mau terlibat dalam kegiatan komite madrasah. Yang kedua, penerapan manajemen peningkatan mutu di madrasah ini banyak di negara berkembang, walaupun sering tidak memperoleh dukungan yang memadai dari berbagai pihak. Yang ketiga, sikap mental pengelola pendidikan baik yang memimpin ataupun yang dipimpin bergerak perintah atasan bukan karena rasa ingin bertanggung jawab. 4. Kepala madrasah masih cenderung menampilkan gaya kependidikan otoriter. Hal ini karena lemahnya kemandirian madrasah akibat pembinaan pemerintah yang sentralistik. Selanjutnya yaitu dalam manajemen peningkatan mutu pendidikan terkadang tidak adanya tindakan lanjutan dari evaluasi program. Hampir semua program dimonitori dan dievaluasi dengan baik, namun tindak lanjutnya tidak dilaksanakan. Akibatnya pelaksanaan pendidikan selanjutnya tidak ditandai oleh peningkatan mutu.
Selanjutnya, faktor pendukung keberhasilan peningkatan mutu pendidikan yakni berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kesiswaan, keuangan, kurikulum, keorganisasian, lingkungan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peraturan, partisipasi masyarakat, dan yang terakhir kebijakan pendidikan. Selanjutnya ada faktor penghambat atau penyebab rendahnya suatu mutu pendidikan. Yang pertama, rendahnya kualitas sarana fisik, kemudian motivasi belajar siswa yang masih rendah, kemudian rendahnya kualitas guru, rendahnya kesejahteraan guru, kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan, kemudian rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, dan yang terakhir itu mahalnya biaya pendidikan. Selanjutnya, Masalah dan juga solusi dalam manajemen peningkatan mutu di madrasah. Ada beberapa masalah yang dihadapi dalam upaya manajemen peningkatan mutu di madrasah, yakni minimnya pemahaman masyarakat tentang betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya. Oleh karena itu merupakan salah satu dari beberapa masalah yang memang sering dihadapi, terutama untuk lingkungan madrasah. Kemudian yang kedua ini, faktor yang menjadi masalah manajemen peningkatan mutu di madrasah. Rata-rata dari sebagian guru, program yang sudah jadi pada guru kadang lambat dalam melaksanakan tugas dalam pengajaran tersebut, sehingga waktu yang seharusnya sudah terlaksana program tersebut ternyata masih terlaksana ataupun masih dilaksanakan. Kemudian masalah hal yang sering dihadapi dalam upaya peningkatan mutu, yakni tidak terlalu ada hal yang signifikan dalam perubahan peningkatan, hanya sedikit yang menjadi menghalang dalam pencapaian peningkatan mutu di madrasah. Tapi pada prinsipnya masih bisa diatasi dengan tidak sampai pada kegagalan dan merealisasikan program peningkatan mutu di madrasah itu sendiri. Untuk memecahkan masalah tersebut, yakni ada beberapa solusi yang ditawarkan, yakni melaksanakan sosialisasi yang lebih ideal, memberikan pelatihan ataupun workshop sebelum tahun ajaran baru dimulai dan diprioritaskan kepada guru. Selanjutnya yaitu dari masalah dan solusi dalam MPMBM ini. Dalam manajemen peningkatan mutu ini di madrasah adanya banyak masalah, yaitu salah satunya masalah pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia ini, antara lain melalui berbagai pelatihan dan kompetisi guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, sarana, prasarana, pendidikan, dan peningkatan mutu manajemen di madrasah. Selain itu, masalah yang diakibatkan oleh lulusan pendidikan yang tidak bermutu, program mutu atau upaya-upaya meningkatkan mutu pendidikan merupakan hal yang teramat penting. Untuk melaksanakan program mutu diperlukan beberapa dasar yang kuat, seperti komitmen pada perubahan, pemahaman yang jelas tentang kondisi yang ada, mempunyai visi yang jelas terhadap masa depan, dan mempunyai rencana yang jelas. Peningkatan mutu atau kualitas pendidikan di madrasah perlu didukung kemampuan manajerial para kepala madrasah. Madrasah perlu berkembang maju dari tahun ke tahun, karena itu hubungan baik antara guru perlu diciptakan agar terjalin iklim dan suasana kerja yang kondusif dan menyenangkan. Demikian halnya penetapan penampilan fisik dan manajemen sekolah perlu dibina agar sekolah menjadi lingkungan pendidikan yang dapat menumbuhkan kreativitas, disiplin, dan semangat belajar para peserta. masalah dan solusi dalam manajemen peningkatan mutu madrasah. Mutu pendidikan merupakan tolak ukur keberhasilan proses pendidikan. Berbicara permasalahan mutu pendidikan di Indonesia, salah satu permasalahan yang sangat kompleks yakni hasil belajar yang berupa ujian nasional. Ujian nasional dijadikan sebagai salah satu alat ukur pemerataan mutu pendidikan. Maka ambillah kesimpulan bahwa hasil belajar yang bermutu berasal dari proses belajar yang bermutu pula. Dan proses belajar yang bermutu juga membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas serta biaya yang relatif besar. Oleh karena itu, solusinya dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah pemerintahan harus mengeluarkan kebijakan sertifikasi guru dan menciptakan guru-guru yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan guru atau pendidik yang diharapkan akan mampu memacu semangat keprofesionalan mereka dalam mengajar dan mendidik peserta didik. Selain itu, sarana dan prasarana serta keadaan lingkungan juga sangat berpengaruh dalam menciptakan suasana proses belajar yang baik, sehingga mampu meningkatkan mutu serta kualitas peserta didik. Nah, yang terakhir yaitu masalah serta solusi dalam manajemen peningkatan mutu di madrasah.
Yang pertama yaitu masalahnya ini, dimana ketika penerapan manajemen peningkatan mutu ini, siswa kurang bersemangat dalam belajar, kemampuan siswa yang sangat rendah untuk memacu prestasi mereka, sumber daya manusia guru kurang memahami terhadap sistem pendidikan. Yang ketiga, sumber daya lain seperti perlengkapan kurang lengkap dan kurang memadai. Sebagian besar sarana dan prasarana tersedia, namun masih sangat sederhana. Terdapat fasilitas gedung-gedung dan sarana prasarana lain yang belum dimiliki. Selanjutnya itu sumber daya yang dimiliki sangat terbatas. Nah, dalam masalah-masalah tersebut, solusi yang pertama yaitu guru harus memberikan motivasi ke peserta didik agar memiliki semangat untuk berprestasi. Agar pemikiran peserta didik tidak hanya sebatas naik kelas atau yang penting lulus saja. Nah, akan tetapi bersemangat dalam meraih prestasi juga. Selain guru, peran orang tua juga sangat penting dalam memberikan motivasi kepada anaknya untuk meraih prestasi di madrasah. Selanjutnya itu permasalahan kedua itu, solusinya itu guru harus mengikuti pelatihan profesi guru atau PPG agar tidak gaptek atau gagap teknologi dan mengerti tentang sistem pendidikan yang berlaku, karena sistem pendidikan itu sewaktu-waktu dapat berubah. Yang ketiga itu lembaga harus menyiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang proses belajar mengajar peserta didik agar peserta didik tersebut dapat mengembangkan minat dan bakatnya. Bisa jadi karena sarana dan prasarana peserta didik itu tidak termotivasi untuk belajar. Yang keempat yaitu sumber dana merupakan permasalahan yang sangat mempengaruhi dalam penyediaan sarana prasarana. Oleh karena itu, permasalahan ini solusinya itu meminta bantuan dana kepada pemerintah untuk membangun hal-hal yang diperlukan madrasah dan meminta partisipasi kepada orang tua murid untuk membangun madrasah bersama-sama agar menunjang proses belajar mengajar dengan baik.